selamat berhari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga senantiasa bahagia, sejahtera selalu, berkah melimpah, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di hari ini. Di tayangan video saya tadi di awal sudah saya kasih ulasan jika ada pernyataan dari Bapak Taufani yang merupakan Bapak Ahmad Taufan ya, yang merupakan kuasa hukumnya dari Danu saat diwawancarai di konten YouTube-nya Heri Susanto. Dia mengatakan ada saksi yang melihat peristiwa itu dari jam 12 sampai setengah 8 kalau nggak salah. Saksi barukah atau saksi lamakah? Apakah sudah masuk di BAP atau bagaimana? Jadi kalau belum masuk tentunya hal ini juga agak menjadi penghambat atau menjadi titik terang buat kepolisian untuk mengungkapkan peristiwa ini. Jadi bisa dikatakan pisau bermata dua. Pernyataan itu bisa menjadikan penghambat dari Pak Polisi untuk mengungkap peristiwa ini, mungkin semakin membuat kita bingung, atau juga bisa menjadikan titik terang untuk mengungkap peristiwa ini. Dan kemudian dari kuasa hukumnya Danu ini juga menyatakan bahwa Danu sudah 11 kali diperiksa di luar kantor kepolisian. Tentunya hal itu mungkin ya menurut pernyataan Bapak pengacaranya mungkin untuk memberi pikiran yang rileks buat Danu sehingga bisa mudah untuk terbuka dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang lainnya masih belum tahu pastinya, karena Bapak dari pengacara kuasa hukumnya Danu bilangnya tidak elok untuk menceritakan apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak ya. Tidak elok bilangnya seperti itu. Selanjutnya akan saya prediksi tentang adanya saksi yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya Danu, Pak Taufan, tentang saksi yang melihat kejadian itu dari jam 12 hingga jam setengah 8. Apakah itu akan membuat masalah ini menjadi ruwet kembali, atau bisa biasa saja, atau menjadi titik terang buat pihak yang berwajib. Dan apakah temuan itu patut ditindaklanjuti atau diabaikan? Mari kita lihat di sini ya. Ada simbol selebrasi. Selebrasi itu merayakan, ya, merayakan. Ada hubungannya apa dengan merayakan ini dengan adanya saksi yang baru diungkapkan, yang mengetahui dari jam 12 sampai jam setengah 8 pagi itu? Ada hubungannya apa dengan merayakan? Ada hubungannya dengan fokus. Fokus menyelidiki masalah sebelumnya atau fokus menyelidiki hal temuan baru? Ada simbol rabbit. Rabbit itu temuan baru. Kemudian, jadi di sini ada simbol merayakan adanya temuan baru dan diharap untuk fokus. Selanjutnya nanti kita artikan bareng-bareng aja ya. Setelah ada temuan baru, apakah hal itu membuat titik terang masalah ini terungkap, atau hal itu membuat semakin membingungkan perkara ini? Ada simbol strength, kekuatan, kuat. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk apa? Untuk bridge itu pertumbuhan ya, pertumbuhan. Pertumbuhan ke arah mana? Ke arah baik atau buruk? Ada simbol unfoldment, mengungkapkan. Mengungkapkan ini sesuatu kejujuran atau sesuatu kebohongan.
Ada simbol perspektif pemikiran. Pemikiran ke arah mana? Pemikiran ke arah mana? Masalah yang completion. Jadi seperti ini guys, dengan adanya pengungkapan saksi yang mengetahui dari jam 12 sampai jam 8 itu, tujuannya adalah untuk sebuah kemenangan tentunya ya. Yang namanya perjuangan itu segala cara tentunya ditempuh. Apalagi di sini ada dua kubu dari Danu dan kubu dari Pak Yosef. Dan kubu dari Danu ini berusaha semaksimal mungkin gimana caranya agar dia bisa terlepas dari jerat masalah ini. Ada simbol selebrasi, merayakan. Dan makanya dia fokus untuk rebut temuan baru. Fokus untuk mengungkapkan temuan-temuan baru untuk menambah strength kekuatannya. Dan ada simbol pertumbuhan, involvement, ungkapkan. Dari pihaknya Danu ini berusaha untuk menumbuhkan sebuah ungkapan-ungkapan yang ada hubungannya dengan perspektif pemikiran ya, yang pada akhirnya membuat masalah ini semakin riwet semakin komplit masalahnya. Jadi seperti itu ya, yang namanya seseorang berjuang itu ya tentunya semaksimal mungkin, apalagi di sini masalah hukum, berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Dan ini sudah dilakukan dari kuasa hukumnya Danu dalam pembelaannya, kliennya sangat gigih untuk memperjuangkannya. Dia berusaha fokus mencari temuan-temuan baru untuk bisa melepaskan jeratan dari kliennya dari masalah hukum ini. Dan hal itu membuat masalah ini semakin komplit. Kemudian akan saya lihat dari pihak kepolisiannya ya. Apakah temuan ini layak untuk dipertimbangkan atau tidak menurut kondisi yang ada. Jadi saya ini minta terkoneksi dengan energi semesta. Apakah temuan baru itu layak ditindaklanjuti atau tidak oleh pihak yang berwajib? Apakah temuan baru saksi yang melihat jam 8 sampai jam 12 itu layak untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib atau tidak? Ada simbol semangat. Semangat untuk apa? Menindaklanjuti atau semangat untuk menyelidiki dengan apa yang sudah ada, temuan-temuan yang dulu, atau semangat untuk menyelidiki hal baru. Ada simbol blessing, pemberkatan, semangat dan berkat. Pemberkatan ini apakah untuk temuan baru atau untuk mengabaikan? Ada simbol new beginning, memulai dengan awal. Bisa jadi temuan baru ini juga akan diperhitungkan oleh pihak yang berwajib. Karena di sini ada simbol passion, blessing, new beginning. New beginning ini memulai dari awal, adanya temuan baru. Ya. Selanjutnya, temuan baru itu apakah sebenarnya sudah diketahui sebelumnya oleh pihak yang berwajib? Ada simbol styleness. Styleness itu kayak keheningan, kesunyian. Masih semacam misteri, masih rahasia. Kemudian setelah adanya ungkapan tersebut, apakah ini merupakan titik terang dari peristiwa ini? Ada simbol awan. Awan ini mudah berubah-ubah. Jadi titik terang ini juga akan riskan untuk berubah-ubah. Ya, akan riskan untuk berubah-ubah.
Mengapa seperti itu? Jadi gini aja. Jadi pihak kepolisian ini harus bagaimana menyikapi semacam ini? Temuan baru yang bisa berubah-ubah, haruskah ditindaklanjuti untuk penyelidikannya ataukah diabaikan? Vision hoist, vision penglihatan, hoist pertanyaan, masih dipertimbangkan, masih diselidiki semacam itu. Jadi ini saran untuk pihak yang berwajib, tetap semangat untuk menyelidiki perkara ini. Semoga ada berkat dari semesta untuk bisa mengungkap peristiwa ini. Adanya temuan-temuan baru, new beginning, itu masih merupakan semacam misteri, yang misteri ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi pengakuan orang ini nantinya bisa apa ya, A dan B, habis ini muncul lagi ini semacam itu. Masih bisa berubah sewaktu-waktu, dan itu merupakan hal yang harus diselidiki juga. Vision quest diselidiki. Jadi di sini bisa dikatakan pihak kepolisian diharap untuk bisa menyelidiki perkara itu. Perkara itu yang ada temuan baru itu harus diselidiki. Tapi di sini disarankan ini juga ada simbol ini loh, awan itu mudah berubah sewaktu-waktu bentuknya. Hari ini bentuknya katakanlah bundar, 1 jam lagi bentuknya lonjong, 1 jam lagi bentuknya kotak, semacam itu. Tetap harus diselidiki, tapi ya begitu itu, ada simbol awan rapuh, mudah berubah sewaktu-waktu. Saya kan sudah pernah bilang, kalau masalah ini sampai berlarut-larut akan ada manuver-manuver baru, temuan-temuan baru. Dan itu akan semakin jauh dari harapan kita jika masalah ini segera bisa terungkap. Jadi di sini ya, pihak yang terkait ini, pihak yang ada masalah ini, sekarang ini kan ada dua kubu. Dua kubunya bisa dikatakan Pak Yosep dengan Yoris. Kubunya Yoris ini bersatu dengan kubunya Danu. Jadi satu tim. Nah, kubunya Yoris dan Danu ini sekarang ini sudah tidak lagi menyerang kubunya Pak Yosep, tapi lebih ke arah pihak yang berwajib. Jadi gimana caranya pihak yang berwajib ini bisa bisa menindaklanjuti temuan baru, Mestinya temuan itu harusnya sudah dimasukkan BAP. Seperti Banpol kemarin itu ya, tidak ada di BAP. Itu temuan baru, masuk lagi ke BAP. Entah dimasukkan tanda, kurang tahu saya. Kemudian ada teman baru lagi, saksi ini lagi yang melihat jam 12 sampai jam 8, setengah 8. Itu juga temuan baru. Nah, kalau temuan baru terus begini, ini maksudnya apa juga? Kita yang mengawal ini juga jadi capek ya. Kenapa temuan ini tidak jauh-jauh hari saja mengungkapkannya? Ataukah memang temuan baru ini memang katakanlah ada saksi yang baru mengaku atau baru mau bicara pada detik-detik menjelang pengumuman? Ataukah hal itu mengada-ngada? Kita masih kurang tahu. Alangkah baiknya yang nanti kita prediksi ya, temuan baru itu. Tadi temuan baru seperti itu kita prediksi lebih dalam lagi. Maksudnya apa dengan adanya temuan baru itu? Ada simbol kreasi, usaha. Usaha yang untuk apa? Usaha untuk apa dengan adanya temuan baru itu? Victim, korban. Apakah temuan baru itu yang ada hubungannya dengan korban untuk menutupi sebuah kebohongan atau untuk memperjuangkan sebuah kejujuran atau sebuah kebenaran?
kesombongan muncul. Jadi di sini ya, kreasi usaha, victim, korban, vanity, kesombongan. Jadi ada usaha-usaha untuk terlepas dari jeratan sebagai korban dari peristiwa ini. Dan di sini juga ada simbol kebohongan ya. Bukan kebohongan, simbol kesombongan. Kesombongan ini bisa dikatakan mentang-mentang, arogan, atau atau seenaknya sendiri semacam itu. Ya, jadi bisa dikatakan adanya usaha untuk keluar dari jeratan ini dengan cara ini, seenaknya sendiri, vanity, seenaknya sendiri. Jadi bisa dikatakan proses hukum ini kayaknya gimana ya, kok begitu ya? Ya mungkin saja temuan baru itu karena orangnya baru ngaku, baru mau bercerita. Kita positif thinking saja ya. Kita positif thinking saja dengan adanya temuan baru itu dikarenakan orang saksinya baru cerita saat menjelang detik-detik proklamasi. Saat BAB sudah diketik rapi dan lain sebagainya. Kita positif thinking saja. Akan saya prediksi adanya temuan baru ini akankah mengubah nasib dari Danu ke depannya? Apakah akan bisa mengubah nasib Danu dengan adanya temuan-temuan baru ini? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol vulnerability, kerapuhan. Jadi masih belum aman Danu ini. Kerapuhan. Apakah kerapuhan itu bisa lebih bagus lagi nantinya atau sebaliknya? Ada simbol vision hoist, masih diselidiki ya. Jadi Danu ini bisa dikatakan posisinya tidak aman dan itu masih diselidiki oleh pihak berwajib. Akhir dari penyelidikan nanti seperti apa hasilnya? Ini masih prediksi, belum tentu benar ya. Tolong singkapi dengan bijaksana. Hasil dari prediksi nanti, hasil dari penyelidikan nanti, bagaimanakah untuk nasibnya Danu? Petir menyambar. Jadi bisa dikatakan Danu ini tahu sesuatu dalam perkara ini dan dia ada petir menyambar kepada dirinya. Jadi guys, bagaimanapun nasib Danu juga kurang aman dalam hal ini. Dan semoga saja peristiwa ini segera terungkap. Harapan saya bisa terungkap di bulan ini, tapi nggak tahu lagi. Yang penting jangan salah tangkap, karena peristiwa ini begitu membuat kita harus bernalar dengan sehat ya. Kita harus main akal. Jadi melihat siapa pelakunya, jangan dengan perasaan, juga jangan dengan prediksi. Kita harus mengedepankan analisa dan logika dalam hal ini, karena ini proses hukum ya. Semoga saja cepat terungkap dan kita bisa tahu siapa gerangan, otaknya, pelakunya, eksekusinya, dan lain sebagainya. Karena yang saya prediksi kemarin ini ada banyak yang terlibat di dalamnya nanti. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya ya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.